Halo semuanya, selamat datang di video simulasi seminar kami. Bersama saya, Jimmy Paja sebagai moderator dan penguji. Saya Yuliana Febriani Angelin sebagai mahasiswa yang akan diuji. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan seminar dari Yuliana Febriani Angelin. Pada peserta seminar saya persilakan untuk mempresentasikan. Baik, saya Yuliana Febriani Angelin akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Kualitas Infrastruktur di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamise, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan perspektif kolaboratif governance. Kita masuk pada latar belakang. Desa Oelomin adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Nekamise, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan laporan pemerintah daerah, Desa Oelomin masih menjalani berbagai tantangan dalam hal infrastruktur. Jalan yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan sosial seringkali dalam kondisi buruk, terutama pada saat musim hujan. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Kualitas infrastruktur yang rendah ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tapi juga mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif governance berpotensi memberikan solusi melalui keterlibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan. Kita masuk pada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kualitas infrastruktur di Desa Oelomin. Yang kedua itu apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas infrastruktur di Desa Oelomin. Yang ketiga itu apa saja kolaborasi multi pihak yang diterapkan dalam pengelolaan infrastruktur di Desa Oelomin. Dan yang keempat itu apa tantangan dan peluang dalam penerapan kolaboratif governance di Desa Oelomin. Yang menjadi tujuan penelitian itu yang pertama itu menganalisis kualitas infrastruktur di Desa Oelomin. Yang kedua mengobservasi berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas infrastruktur di Desa Oelomin. Yang ketiga mengevaluasi penerapan kolaboratif governance dalam pengelolaan infrastruktur di Desa Oelomin. Dan yang keempat itu merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur berbasis kolaboratif governance di Desa Oelomin. Kita masuk pada landasan teori. Di sini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama itu teori pembangunan infrastruktur menurut Todaro dan Smith. Dan yang kedua itu teori kualitas infrastruktur menurut Prasulaman, Seyham dan Berry tahun 1988. Dan teori yang ketiga itu teori kolaboratif governance menurut Ansel dan Gas 8. Kita masuk pada metode penelitian, di mana pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat Desa Oelomin terhadap kualitas infrastruktur di desa mereka. Lokasi dan subjek penelitian, di mana lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamise, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Oelomin dan pemerintah desa. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat itu teknik analisis data, pengolahan data, kodifikasi data, dan interpretasi data. Yang kelima itu keabsahan data, yang di dalamnya termasuk triangulasi data dan triangulasi metode. Kita masuk pada pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur di Desa Oelomin menghadapi berbagai tantangan seperti kerusakan jalan desa, irigasi yang buruk, dan kurangnya akses listrik. Penemuan ini dapat dikaitkan dengan teori dasar pembangunan infrastruktur yang diungkap oleh Todaro dan Smith tahun 2006, yang menyatakan bahwa infrastruktur yang berkualitas adalah prasyarat utama bagi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif governance dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal di Desa Olomin. Studi oleh Emerson, Nabasi, dan Balog tahun 2012 menunjukkan bahwa kepercayaan dan komunikasi adalah elemen kunci dalam kolaborasi yang efektif dan sejalan dengan hasil penelitian ini. Penerapan kolaboratif governance di Desa Olomin memerlukan penguatan mekanisme kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya itu infrastruktur di Desa Olomin masih belum memadai. Jalan desa sebagian besar dalam kondisi rusak dan sulit diakses, terutama saat musim hujan. Ketersediaan air bersih juga terbatas, dengan banyak sumber air yang tidak memenuhi standar kebersihan. Selain itu, distribusi listrik belum merata dan pasokan sering mengalami gangguan. Masyarakat menilai kualitas infrastruktur sebagai salah satu kendala utama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa bahwa perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan peningkatan jaringan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa faktor utama meliputi keterbatasan anggaran desa, kondisi iklim yang menantang, serta faktor mineral dan faktor sosial, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan juga mempengaruhi kemajuan infrastruktur di Desa Olomin. Sehingga kolaboratif governance di Desa Olomin menunjukkan bahwa potensi melalui kegiatan musyawarah desa dengan gotong royong. Namun kolaborasi ini belum sepenuhnya terstruktur dan transparan, sehingga keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta masih perlu diperkuat, terutama dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Juliana Febriani Angelin yang telah mempresentasikan hasil proposal. Baik, saya persilakan kepada penguji pertama untuk memberikan tanggapan. Akan bertanya. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja faktor yang menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Desa Olomin berdasarkan laporan yang Anda berikan? Baik, kepada Juliana, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, berdasarkan hasil dari penelitian kelompok kami, beberapa faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas infrastruktur di Desa Olomin. Yang pertama itu faktor iklim, di mana kondisi iklim yang kering dan curah hujan yang rendah menyebabkan terbatasnya sumber air bersih dan kesulitan dalam menjaga akses jalan yang baik. Yang kedua itu faktor ekonomi, di mana keterbatasan sumber daya ekonomi, khususnya dari desa, serta kurangnya pendanaan dari pemerintah pusat menjadi penghambat utama dalam merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Yang ketiga itu faktor sosial, di mana rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, termasuk kurangnya kesadaran dan pendidikan terkait pengelolaan infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan. Dan terakhir itu faktor mineral, di mana meskipun Desa Olomin memiliki potensi mineral yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur, pemanfaatannya masih terbatas karena belum adanya penelitian dan regulasi yang jelas terkait eksploitasi sumber daya mineral tersebut. Baik, sekian dari saya. Baik, pertanyaan dari saya. Jadi dalam proposal milik Juliana itu menyebutkan bahwa pendekatan collaborative governance dapat menjadi solusi terhadap masalah infrastruktur di Desa Olomin. Mengingat bahwa rendahnya partisipasi dan kapasitas kelembagaan lokal, apakah pendekatan ini realistis diterapkan dalam konteks desa tersebut?
Baik, langsung saya menjawab. Pendekatan kolaboratif governance memang ideal secara teori karena mendorong partisipasi dan sinergi multi pihak. Namun, dalam konteks desa Oilomin, implementasinya menghadapi tantangan struktural seperti rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan anggaran, dan budaya partisipatif yang belum terbentuk kuat. Meskipun begitu, bukan berarti tidak realistis. Collaborative governance bisa menjadi tujuan jangka panjang jika diawali dengan pembangunan kapasitas, transparansi anggaran, serta penggunaan forum komunikasi antara warga dan pemerintah. Artinya, pendekatan ini butuh adaptasi dan tahap bertahap, bukan diterapkan secara penuh sekaligus. Sekian dari saya. Baik, pada penguji pertama ada tambahan. Baik, pertanyaan berikut dari saya. Apa saja rekomendasi yang diberikan dalam laporan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Desa Oilomin, dan bagaimana pendekatan kolaboratif governance dapat diterapkan dalam rekomendasi tersebut? Baik, rekomendasi yang disarankan itu yang pertama itu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, di mana mempublikasikan penggunaan dana desa dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur. Yang kedua itu penguatan forum musyawarah desa, di mana membentuk forum yang lebih terstruktur untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu pelatihan kapasitas masyarakat, di mana memberikan pelatihan tentang pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur kepada warga desa agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan fasilitas. Dan terakhir itu pemanfaatan potensi lokal, di mana memanfaatkan sumber daya lokal seperti mineral dan hasil bumi untuk mengurangi biaya pembangunan dan meningkatkan efisiensi. Untuk pendekatan kolaboratif governance dapat diterapkan dalam setiap rekomendasi tersebut dengan cara itu yang pertama itu membangun kepercayaan masyarakat, yang kedua itu meningkatkan partisipasi, dan yang terakhir itu menghasilkan kesepakatan bersama. Baik, sekian dari saya. Oke, baik, berikutnya pertanyaan tambahan dari saya itu jadi dalam proposal Yuliana ini disampaikan bahwa infrastruktur desa itu mengalami banyak kerusakan, tapi dalam analisis yang diberikan itu lebih fokus pada aspek sosial dan kolaboratif. Jadi pertanyaannya itu bagaimana Yuliana menyimbangkan antara kebutuhan teknis pembangunan dan pendekatan partisipatif yang Yuliana sendiri tawarkan? Baik, langsung saya menjawab. Keseimbangan antara kebutuhan teknis dan pendekatan partisipasi dicapai melalui pembangunan peran yang jelas antara aktor. Pihak pemerintah dan tenaga teknis seperti dinas PU dan kontraktor tetap memegang kendali atas aspek teknis pembangunan, sementara masyarakat berperan dalam proses identifikasi kebutuhan, pengawasan, dan evaluasi. Pendekatan partisipatif bukan menggantikan aspek teknis, tetapi melengkapi dengan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan hasil pembangunan. Ini juga sesuai dengan prinsip collaborative governance yang menekankan dialog dan komitmen bersama, bukan dominasi salah satu pihak. Sekian dari saya. Oke, baik, untuk Yuliana Febriani Angelin, terima kasih untuk pemaparan hasil proposalnya. Saya dan sebagai penguji kedua dan penguji pertama, kami akan memberi penilaian terhadap proposal Yuliana. Yang pertama dari penguji pertama, saya silakan. Baik, di sini saya akan memberikan nilai 85 karena rekomendasi yang diberikan sangat spesifik dan aplikatif, ditambahkan dengan analitis, kritis, dan jangan hanya deskriptif. Itu untuk saran dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih penguji pertama. Penilaian dari saya, nilainya itu 85 untuk pemaparan
hasil proposalnya sudah bagus. Kalau saran dari saya, di bagian fisik proposal itu harus diperbaiki ejaan. Kemudian gunakan format referensi yang standar, dan pendekatan bagian teori itu pembahasan utamanya itu lebih menonjol lagi. Kalau secara keseluruhan proposalnya sudah layak dan menunjukkan pemahaman yang baik. Baik, jadi terima kasih untuk Juliana Angelin untuk presentasinya.